Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Fajir Nur Jamil dengan nomor pokok mahasiswa 204230004 Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membuat video tutorial penyelesaian menggunakan rumus statistik dasar if dan lookup dan juga fungsi absolute. Tugas video ini untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester mata kuliah Komunikasi Digital Universitas Teknologi Digital dengan Ibu dosen Ibu Darsiti. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Di sini terdapat dua soal, yaitu ada daftar harga buah-buahan, juga ada rekapitulasi rental mobil. Di sini kita diharuskan menggunakan fungsi statistik dasar if dan lookup. Sebelum kita menyelesaikannya, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu fungsi lookup dan juga if. Lookup adalah fungsi di mana kita bisa mencari data di sebuah tabel referensi. Nah, tabel referensi di sini adalah ini. Dan data yang akan kita cari yaitu nama buah dan juga harga buah. Lookup terbagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk menyelesaikan sebuah tabel referensi yang berbentuk vertikal. HLOOKUP digunakan untuk tabel referensi yang berbentuk horizontal. If adalah kondisi fungsi untuk mencari pengkondisian sebuah tabel atau sebuah data. Nah, if ini kita bisa menggunakannya if bersarang, banyak if, juga bisa satu if saja. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, nama buah ini, karena tabel kosong ini yang harus kita isi, kita akan menggunakan rumus if. Bagaimana caranya? Pertama, kita klik sama dengan if kurung buka logical test. Logical test adalah sheet atau kolom yang akan kita tes atau kita cek kondisinya. Di sini kita akan menggunakan tabel kode buah di kolom G18. Kenapa? Karena kode buah ini merupakan tabel acuan atau data acuan yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah data di tabel referensi ini. Tabel referensinya ini, kan ada kode buah ini. Nah, kode buah sama dengan titik atau kutip, tanda kutip A, jika kolom G18 ini isinya itu A, ya A, maka titik koma, bisa koma, tergantung format Excel yang ada di laptop teman-teman. Kebetulan di sini adalah titik koma. Lalu kutip lagi, A itu apa? Jeruk. Nah, kondisi kedua, kita harus membuat lagi if. Di sini kita klik lagi if kurung buka kolom G18 sama dengan B. Kita sekarang cek yang B. B itu apa? Apel. Yang ketiga, kita akan membuat kondisi lagi, yaitu if lagi, cek lagi G18 sama dengan jika A, B, selanjutnya yaitu C. C itu apa? C itu adalah rambutan. Selanjutnya, if terakhir. If jika kolom G18 ini sama dengan D, maka D itu apa? Mangga. Anggur. Maaf, anggur. Nah, false itu adalah kondisi di mana selain dari A, B, C, kondisi di mana logical test yang sebelumnya kita gunakan itu pengecualiannya. Pengecualian di sini adalah atau mangga. Kenapa kita tidak cek lagi menggunakan if? Karena kondisi terakhir itu hanya saja dan mangga, tidak ada kondisi selanjutnya. Jadi kita hanya isikan saja ini mangga. Kurung tutup, hati-hati teman-teman, kurung tutupnya perhatikan ada berapa. Di sini ada 4 kurung tutupnya. Nah, setelah dirasa benar rumusnya, kita hanya klik enter saja. Benar kan? Kode buah B sama dengan apel. Nah, di kolom selanjutnya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Cuman ada cara yang lebih simpelnya lagi. Daripada kita mengulang lagi rumus yang di atas, kita hanya perlu klik rumus yang tadi kita cek, lalu pergi ke kanan bawah, ada tanda plus hitam, kita double klik di sini. Nah, lihat, A sama dengan jeruk, C sama dengan rambutan, D sama dengan anggur, yang kecuali tadi sama dengan mangga. Oke.
Oke, itu adalah rumus if. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan rumus lookup, yaitu VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel referensinya itu berbentuk vertikal. Lookup value adalah tabel acuan yang akan kita cek nanti di tabel referensi. Tabel lookup value ini tabel yang harus sama dengan tabel referensi. Di sini ada kode buah dan juga nama buah, ya, kode buah dan nama buah. Kita bisa menggunakan kode buah, juga bisa menggunakan nama buah. Di sini saya akan menggunakan kode buahnya saja. Titik koma, tabel array adalah tabel referensinya. Ini tabel referensinya. Kita blok tabel referensinya. Jangan lupa setelah di blok ini kita klik F4. Bisa F4, bisa Fn F4, tergantung kondisi laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan Fn F4. Nah, ini adalah absolute, untuk mengabsolutkan sebuah tabel, supaya saat kita drag ke bawah, tabelnya itu tidak ikut ke bawah. Jadi tetap di sini tabelnya. Titik koma, kolom indeks yang akan kita ambil itu apa? Yaitu harga. Nah, sebelumnya total harga ini didapat dari mana? Harga dikali jumlah pesanan ini. Nah, itu adalah hasil dari total harga. Jadi kita perlu ambil dulu harga per kilonya. Harga per kilo ada di kolom ketiga, 1, 2, dan 3. Klik 3. Di sini ada true, ada false. Kita bisa menggunakan true atau false. Jadi kebanyakan menggunakan false atau exact match karena kita ingin mencari nilai yang pasti, ya. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan true, tergantung kondisinya. Jadi kita akan menggunakan yang false. Tutup kurung. Nah, dikali jumlah pesan ini, ya, 10. Ya, kebetulan 10. Kita enter. Nah, 350.000. Karena B 35.000 dikali pesanan ini 10, jadi 350.000. Kita hanya double klik lagi. Nah, lihat hasilnya sudah keluar. Ini menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita bisa jika kita ingin menggunakan atau ingin mencari statistik dasarnya atau recommended chart, kita bisa menggunakan ini, tabel data kode batang seperti ini misalnya. Oke. Nah, ini menggunakan pivot chart atau pivot table. Nah, karena kita di sini hanya menggunakan if dan juga VLOOKUP saja, maka ini saja pun sudah cukup. Bisa juga teman-teman jika ingin mencari yang lebih aman statistiknya, ingin melihat statistik lebih dalam, teman-teman bisa menggunakan kolom 2 dimensi ini, 3 dimensi ini, 2 dimensi bar, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini. Tinggal teman-teman ganti judulnya ini menjadi daftar harga buah-buahan. Oke. Karena di sini kita tidak dibutuhkan, jadi kita close saja. Selanjutnya di soal nomor 2, rekapitulasi rental mobil. Soalnya yaitu lengkapi tabel di bawah ini dengan menggunakan fungsi statistik dasar dan absolute. Ada tarif sewa per hari yaitu 300.000, ada uang muka 50%. Kita harus mengisi total biaya, uang muka, sisa pembayaran. Oke. Total biaya ini didapatkan dari mana? Total biaya didapatkan dari tarif sewa per harinya dikali lama sewa. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan lama sewa dikali tarif sewa. Jangan lupa kita absolutkan, karena kalau kita tidak absolutkan, saat kita drag rumus ini ke bawah, tabelnya atau kolom ini pun akan ikut ke bawah, dan itu tidak kita inginkan. Jadi kita harus absolutkan. Bisa klik F4 atau Fn F4. Nah, enter. Nah, ini 300.000 dikali lama sewa itu 4 hari, yaitu 1.200.000. Kita tinggal double klik. Nah, ini hasilnya. Uang mukanya itu 50%. Nah, ini didapatkan dengan cara 50%, jangan lupa absolutkan, dikali dari total biaya ini. Kita ingin tahu 50% dari total biaya itu berapa. Nah, itu ada rumusnya. Enter. Nah, 600.000. Ini adalah 50% dari total biayanya. Nah, kita double klik. Nah, ini. Untuk sisa pembayaran, ini mudah didapatkan dari mana? Total biaya dikurangi uang muka. Itu adalah sisa pembayaran yang harus dibayarkan. Enter. Nah,
Betul, uang muka itu 50% dari total biaya itu 600.000 ya. Nah, sisa pembayarannya 1.200.000 dikurangi 600.000, yaitu hasilnya 600.000. Kita tinggal double klik. Nah, ini dia. Nah, jika kita ingin melihat lagi statistik dasar seperti yang tadi, membuat sebuah kode batang atau tabel batangnya, kita bisa memilih di sini ada insert statistic chart table, ada histogram, ada kolom, ada recommended chart, ada pie. Di sini kita ngomong pie. Nah, ini pie. Bisa menggunakan ini juga. Nah, mungkin itu penjelasan rumus sederhana dari if, lookup, fungsi statistik dasar, dan absolute. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak atau kurang jelas. Terima kasih juga kepada Ibu Darsiti yang telah memberikan ilmu tentang Microsoft Office ini. Terima kasih, saya Bayu Fajri Nujamil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.